Halo, halo, selamat pagi. Iya, terima kasih banyak tadi Henny sudah memperkenalkan saya secara sedikit ya. Ya dulu saya benar mantan mantan konsultan IT, cukup lama saya berkecimpung di situ, hampir 25 tahun sudah ya. Nah, jadi saya itu umur saya sudah nggak muda lagi gitu kan. Umur saya itu udah 53. Nama saya Pandu Arianto. Nah, cuman saya dengan umur 53 itu saya berasanya kayak umur 35 tahun. Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Asal saya lahir di Jakarta, dari kecil sampai sekarang juga di Jakarta mostly. Sempat ditinggal di Australia sekitar 3 tahun untuk kerja. Waktu itu dikirim sama PwC ke Australia. Nah, saya juga mengudara sekarang dari Jakarta, dari Cilandak. Mudah-mudahan jaringannya bagus ya hari ini. Kemarin agak kurang bagus. Nah, saya ini udah pakai Duo itu mulai dari Agustus ya sebetulnya. Nah, hari ini coba saya mau sharing lah, sharing apa yang saya dapat sama yang saya rasakan setelah saya pakai Duo ya. Oke, kita mulai aja. Nah, sebetulnya yang namanya Duo itu selalu terkait dengan yang namanya penuaan ya. Mungkin teman-teman di sini semua udah makin nambah umur kan ya. Harusnya loh nambah umur ya. Jadi tanda-tandanya apa sih? Coba lihat aja deh. Rambut kalian udah mulai memutih belum? Nah, biasanya tuh kalau udah mulai putih, kalau bapak-bapak sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu worry ya. Biasanya ibu-ibu tuh ya, ibu-ibu tuh suka suka pasti tiap minggu ke salon, ya kan? 1 bulan sekali rambutnya dicat, ya kan? Kenapa? Karena rambutnya udah mulai memutih, tanda-tanda mulai namanya aging, penuaan. Terus yang tanda-tanda lagi yang suka kita lihat, kulit makin keriput kan? Jelas dong, ya kan? Mulai keriput-keriput di muka, di tangan, di mana-mana deh, gitu kan? Nah, itu juga tanda-tanda aging. Terus penglihatan makin lama makin siwer ya, makin kabur. Yang dulu nggak punya minus matanya sekarang pakai kacamata, ya kan? Kemarin istri saya akhirnya sempat operasi tuh katarak, gitu kan? Nah, jadi penglihatan juga makin lama makin menua ya. Mudah lelah ya. Dulu itu saya kalau olahraga tuh semua saya kerjain. Saya mulai voli, bola, basket, renang, apa aja pingpong ya kan, semua saya kerjain tuh. Jadi saya tuh benar-benar dulu lumayan aktif banget deh. Nah, sekarang itu mulai memilih. Milih saya mulai naik sepeda karena mungkin secara impact lebih lebih sedikit lah ya terhadap sendi gitu kan. Terus renang, kita renangnya soalnya bagus untuk umur-umuran seumur saya deh gitu ya. Nah, kalau sekarang itu malah dulu sebelum pakai Duo olahraga sering tapi cepat banget capek, begitu sampai rumah udah tidur gitu kan. Nah, itu tanda-tanda saya juga udah makin lama makin tahap tua lagi deh ya. Nah, ada lagi ini nih teman-teman, pasti juga yang mungkin udah pada nikah, vitalitas bisa menurun juga nih, hati-hati dengan penuaan ya. Jadi itu juga bisa menunjukkan tanda-tanda penuaan, vitalitasnya menurun, gairah berkurang ya kan. Ya ini bercanda aja ya. Yang dulu mungkin 3 kali sehari, sekarang mungkin aduh jarang-jarang ya kan. Nah, jadi kalau kita coba saya compare ya sama ini contohnya jendela lah ya. Jendela itu juga yang namanya penuaan juga mengalami jendela. Kalau sebelah kiri itu dulu wah kayunya pertama kali kita pasang bagus ya kan. Tapi lama-lama makin lama makin jadi tua ya jendelanya gitu kan. Nah, itu udah ada aging, kenapa? Karena ada cuaca, kena hujan, kena panas.
nggak dirawat bener gitu kan, peliharaannya nggak bener, makainya juga sembarangan, akhirnya engselnya juga makin lama nggak bagus ya kan. Nah, kalau yang sebelah kanan itu udah lebih modern, bahannya aluminium ya kan. Aluminium tuh lebih tahan tahan lama gitu kan. Pemeliharaannya juga mungkin lebih gampang. Kalau yang misalkan kayu kan mesti dipelitur, mesti dipenis segala macamnya. Nah, jadi ini sangat tergantung dari bahan ya, terus kita meliharanya sama makainya tuh gimana gitu ya. Nah, nanti ini 3 ini akan relevan juga untuk di badan kita ya. Nanti di slide berikutnya akan saya tunjukin. Tapi dengan penuaan ini sebenarnya kita itu nggak masalah-masalah banget dengan bertambah tua ya. Iya nggak sih? Tambah umur itu kalau orang bilang makin makin lebih bijaksana ya kan, makin wise ya kan. Kadang-kadang makin berwibawa gitu kan. Kalau kalau makin dewasa tuh makin orang tuh makin, wih, lihatnya kan, wah makin dewasa nih. Ngomongannya itu lebih teratur, nggak kayak waktu muda. Kalau muda kan dulu ngomongnya apa aja juga dicelotehin deh gitu kan. Tapi makin tua tuh makin mikir gitu ya. Jadi sebenarnya orang itu nggak masalah dengan nambah umur gitu kan, karena memang itu udah jalannya begitu ya. Tapi yang orang masalah itu sebenarnya terlihat eh, terlihat tua ya. Jadi nggak mau kelihatan tua gitu loh. Jadi misalkan udah lama ketemu temen, pas ketemu temen tiba-tiba kan jarang-jarang banget bilang, wah kok lu tambah tua ya kelihatannya gitu kan, nggak enak jadi kan ngomong, kayak perasaan kita kan jadi, wah kok jadi nggak enak ya gitu kan. Padahal kita nerima sebenarnya kita tambah tua gitu kan, tapi kita nggak nerima kalau kita look look older gitu loh. Nah itu yang biasanya orang nggak mau, makanya banyak banget metode-metode, cara-cara orang memperbaiki supaya kelihatan lebih muda ya, walaupun secara umurnya udah lebih tua ya gitu. Nah, even dengan dandanan, dengan style rambut, dengan apapun lah supaya kita kelihatannya lebih muda. Nah, tapi sebenarnya penuaan itu apa sih? Penuaan itu kalau kita lihat ya, perkembangan hidup kita dari mulai kecil sampai sekolah, kerja, akhirnya pensiun akhirnya pakai tongkat ya. Nah, penuaan itu nggak jauh-jauh sebetulnya dari ada proses duplikasi, regenerasi sel, sama sel itu berdiferensiasi. Nah, jadi waktu kecil DNA dari mulai 1 pecah jadi 2, ya kan? 2 pecah lagi jadi 4, 4 pecah lagi, ya kan? Nah, waktu dia bertumbuh terus dengan cara memecahkan diri, nah masing-masing sel yang memecah itu eh, melakukan diferensiasi juga, ya. Ada yang mecahnya numbuh jadi jantung, ada yang memperbaiki tangan, ada yang memperbaiki muka, mata, hidung, telinga. Nah, itu proses kita bertumbuh ya. Nah, sel badan kita itu kira-kira ya itu sampai 100 triliun sel jumlahnya. Jadi banyak banget. Ya, jadi tubuh kita itu tubuh yang sangat kompleks ya. Selnya itu triliunan. Nah, pada saat kita sudah mulai berasa menua itu artinya pertumbuhan itu sebenarnya udah berhenti gitu ya. Yang namanya mecahin selnya itu membelah 2, memecah diri itu sudah stop sebetulnya. Jadi nggak ada pertumbuhan lagi. Yang ada merusakkan sel gitu ya. Jadi itulah menua makanya. Tuh. Jadi berhenti nih. Nah, kalau kita mau lihat detail lagi sebetulnya penuaan itu setiap organ kita itu menuanya itu beda-beda ya. Misalkan kepala ya, kepala itu atau otak ya, ukuran kepalanya itu otak itu makin bisa jadi lebih kecil ya. Nah, itu kalau otak di umur 20 tahun tuh biasanya dia mulai mengalami aging ya. Kalau pendengaran itu hampir sama di umur 20 tahun. Paru-paru kita juga itu mulai menua itu di umur yang hampir sama lah dengan kepala sama pendengaran ya. Nah, jadi umur-umur kita yang muda itu tuh 20 tahun kan. Nah, setelah itu ya udah kita sebenarnya nggak ada perkembangan lagi. Jadi teman-teman yang udah di atas
yang udah di atas 20 tahun ya, jangan happy dulu nih. Jadi sebenarnya badan kita, organnya tuh udah mulai menurun di umur 20 tahun ya rata-rata ya. Itu udah nggak muda lagi sebetulnya. Tulang mas sendi 35 tahun, yang paling mulai lambat mengalami penuaan itu jantung sama ginjal ya, karena itu memang dua kalau dibilang itu sentral dari organ di badan. Kalau jantung berhenti, meninggal kita udah. Kalau ginjal berhenti, udah habis, kita nggak ada nyari, nggak ada yang kasih imunitas. Ya, jadi makanya dia kenapa menurut kayaknya menuanya itu umurnya lebih lambat dibandingin organ-organ yang lain ya. Jadi masing-masing organ ini punya waktunya sendiri menuanya seperti apa. Nah, penuaan itu sendiri sebenarnya ada 3 faktor yang pengaruhi penuaan ya. Ada faktor genetik, ada pola makan, ada gaya hidup ya. Nah, tadi kalau kita bandingin balik ke jendela tadi ya, kan ada bahan, ada pemeliharaan, ada pemakaian ya. Hampir mirip sebetulnya. Kalau bahan kita yang tingkat dengan genetik kita, terus pemeliharaan itu kita, pola makan kita seperti apa ya, gaya hidup itu pemeliharaan kita seperti apa, pemakaian kita seperti apa, pemeliharaannya itu dengan pola makan ya, pemakaian dengan gaya hidup ya. Nah, kalau ketiga ini nggak kita jaga dengan baik, akibatnya apa? Penuaan kita menjadi lebih cepat ya. Kalau tadi misalkan kepala, telinga, sama satu lagi saya lupa tadi apa ya. Nah, itu 20 tahun. Nah, bisa jadi penuaannya udah mulai di umur 15 tahun, bisa jadi ya. Kenapa? Karena sel-selnya itu mati diserang oleh radikal bebas ya. Namanya itu terjadi oksidasi. Nah, itu disebutnya oksidasi stres. Nah, kalau kita perhatikan ya, kita itu sebetulnya udah pasti ya, lahir, hidup, meninggal ya kan, wafat. Itu namanya lifespan. Nah, terus selama lifespan-nya kita itu ada namanya tahun pertumbuhan dan adanya waktu penuaan ya. Nah, yang terjadi pada saat kalau kita nggak perhatiin pola makan, gaya hidup, terus genetik itu kadang-kadang juga akan rusak karena gaya hidup dan pola makan kita yang nggak benar. Nah, akhirnya penuaannya jadi lebih awal gitu loh. Penuaannya terjadi lebih dini ya, lebih awal. Ini yang kita coba ilmuwan nggak cuma di Nuskin doang, di mana-mana itu yang mereka coba perbaiki kehidupan manusia itu adalah gimana supaya penuaannya itu bisa ditunda, malah dimundurin, jangan maju, dimundurin gitu ya. Nah, ini yang akan dilakukan oleh si H-Log 2 ini adalah H-Log 2 itu bisa mundurin waktu penuaan kita gitu loh. Oke. Nah, ini yang paling penting, pola makan sama gaya hidup. Kalau genetik kan udah bawaan ya. Cuma sebenarnya gini, kalau manusia itu lahir tipe genetiknya tuh sama semua ya. Tapi genetik itu masih ada yang aktif, ada yang nggak aktif di badan. Makanya kita beda gitu loh. Tapi sebetulnya kita komposisi di genetik itu semua manusia tuh hampir sama ya. Nah, cuman mana ada yang aktif, ada yang nggak aktif. Nah, makanya nanti begitupun udah konsumsi duo, kalau kita tes itu ada orang yang cepat banget jadi lebih bagus, ada yang proses perbaikannya itu agak lambat ya. Nah, ini di sini saya sempat sebut ada radikal bebas. Kenapa saya sebut itu? Karena ini penyebabnya, ini musuh utama kita nih ya. Dan supaya kita itu lebih sehat dan kita lebih muda, itu lawannya cuma satu, radikal bebas. Radikal bebas itu kayak apa? Nah, sumber-sumber radikal bebas itu banyak ya. Intinya radikal bebas itu sesuatu yang akan
masuknya itu lewat panca indera, ya. Mau dari pernapasan, ada rokok, ada asap kendaraan bermotor, mau apa namanya, obat nyamuk, ya kan, kebakaran. Nah itu dari penciumannya. Dari mata ada TV, ada komputer, ada handphone, ya, telinga radiasi handphone, ya kan. Kulit dari matahari. Nah, terus ada lagi kerja tuh stres tuh baleman jadinya. Nah, itu juga bisa jadi bikin radikal bebasnya teraktivasi dari dalam. Terus makanan itu juga, makanan tuh kita nggak tahu ya kan, karena kan sekarang makanan kan tuh banyak yang pakai waktu dia dibuatnya itu kan mungkin dulu bahan-bahannya itu kena pestisida, ada yang udah tercemar, ya kan. Nah, jadi inilah sumber-sumber radikal bebas, ya, yang nanti itu masuk ke badan kita sehingga itu bikin sel-sel rusak. Nah, nanti akan saya jelasin kenapa selnya jadi rusak. Nah, kalau udah rusak, akibatnya apa? Daya tahan tubuh menurun, pencernaan bisa terganggu, ya, jantung juga bisa jadi kena jantung, sakit jantung, kena diabetes, yang lebih parah tuh kalau udah kena saraf, ya kan? Saraf tuh agak lebih susah soalnya diperbaikinya. Ada orang kena Parkinson, kena tumor, kena demensia, kena Alzheimer, ya. Dan bisa-bisa juga gara-gara radikal bebasnya selnya rusak malah bikin jadi cancer. Ya kan? Cancer itu sebenarnya kan itu kan sel yang punya mekanisme pertumbuhan yang berbeda, tapi ada di dalam badan. Tapi dia sifatnya merusak gitu ya. Jadi dia tumbuh di badan kita, tapi dia malah merusak organ-organ di badan kita. Nah itu kenapa? Karena banyak hal radikal bebas, siapa yang pasti saya bilang. Nah selnya itu rusak sehingga ekspresi genetiknya itu jadi bekerja abnormal, bukan yang seharusnya dikerjain gitu ya. Nah itu makanya create penyakit-penyakit ini. Dan teman-teman ya, walaupun teman-teman di sini, oh enggak, tenang aja, saya masih muda, penyakit-penyakit ini mungkin saya nggak kena deh gitu ya. Saya masih umur 20, saya masih umur 30, saya masih umur 40. Nah, yang namanya penyakit aging itu nggak kenal umur, ya. Sekarang itu banyak banget penderita diabetes jantung itu dari awal, dari masih muda gitu ya, masih umur 20, masih umur 30 udah kena diabetes, udah kena jantung, ya. Nah, jadi umur KTP itu bukan jaminan kita nggak mengalami penuaan secara badannya. Kalau kita tadi 3 hal itu, genetik, pola makan, sama gaya hidupnya kita nggak bagus, penuaannya akan jadi lebih awal. Nah, terus jadi mesti gimana dong gitu kan? Kalau kita dikelilingi oleh radikal bebas yang kita nggak bisa kontrol gitu ya. Apa yang kita bisa kontrol? Kecuali kalau misalkan yang rokok bisa berhenti ngerokok, ya kan? Nah, kalau makan bisa makannya lebih sehat, ya. Tapi yang lain-lain kan kita nggak bisa kontrol, ya. Kayak udara, gimana kita mau kontrol? Nggak bisa kan? Nah, terus pilihan kita apa jadinya? Mau hidup di pedesaan, nggak ada gadget, nggak ada polusi, mandiri pangannya, ya kan? Atau mau pilih hidup kayak di sini nih, perkotaan, tapi radiasinya banyak banget gitu ya, polusinya banyak banget. Nah, sebenarnya gini, tujuannya kan sebenarnya kan kita mau di desa, mau di kota ya. Kita mau hidup sehat, ya kan? Hidup sehat itu artinya pertumbuhan kita itu youth span-nya kita mau tahu kan lebih panjang. Jadi supaya penuaannya lebih mundur. Nah, jadi sebenarnya fokusnya mau di desa mau di kota, yang penting gimana caranya supaya youth span kita bisa diperpanjang. Itulah. Nah, tapi banyak kejadian ya, lihat ini dari Time Magazine deh ya. Semuanya pengen hidup lebih lama. Nggak bisa ya, kalau lifespan itu nggak bisa ditunda-tunda ya, kalau udah waktunya meninggal, yang bisa cuma diperpanjang tuh youth span. Jadi living longer maksudnya dengan umur yang lebih tua tapi badan lebih muda, ya kan. Rumah boleh tampilannya klasik ya,
wah tampilannya klasik gitu kan, bagus kalau kelihatan dari luar juga masih keren gitu, tapi dalamnya, isi dalam rumah nggak harus tua juga kan, boleh dong TV digital, ya AC digital, semuanya tinggal kalau matiin tinggal tepuk tangan, wah mati semua lampu ya kan, punya kameranya udah ada video kamera surveillance-nya udah ada seluruh rumah. Nah, kayak gitu loh maksudnya. Jadi boleh kelihatan tua ya, kalau bisa lebih dimudahin, tampilannya juga bagus, ya kan? Tapi dalamannya juga mesti dibenerin. Nah, ini kadang-kadang yang orang-orang suka nggak terlalu perhatiin ya. Padahal sebetulnya ada yang mukanya dirapihin, mukanya aja padahal dalamannya udah hancur nih, gitu kan. Organ-organnya nggak sehat lagi. Tapi dia berusaha untuk supaya kelihatan tampilan luarnya itu lebih muda ya. Ada yang pakai dijahit lah, ada yang operasi plastik lah, ya. Nah kalau kayak gitu-gitu kan sifatnya temporary ya. Secara secara jangka panjang itu nggak bisa. Itu mesti tetap tetap dirawat terus tuh, ya kan? Ya kalau untuk syukur-syukur bener ya operasinya. Kalau enggak, wah makin rusak. Banyak banget yang udah rusak kejadiannya. Nah, jadi kuncinya cuma satu sebetulnya. Lawannya radikal bebas itu antioksidan yang tadi saya bilang. Nah, sekarang antioksidan itu apa sih sebetulnya? Ya. Nah, ini. Nah, antioksidan itu bisa kita dapetin dari bahan-bahan makanan sehari-hari ya. Kayak misalkan dari blueberry, ada kacang-kacangan, ada apa nih? Strawberry, ada bayam, ada green tea. Nah, tipe-tipenya apa aja sih antioksidan itu? Ada flavonoid, ya. Flavonoid itu mungkin yang kalau vitamin B B-an itu B1, B2 sampai B berapa itu masuk flavonoid. Ada beta karotin, ada lutein, ada lycopene, selenium, zinc, ada antosianin juga, ada vitamin A, C dan E ya. Itu beberapa contoh dari antioksidan ya. Nah, kalau kita lihat sebelah kanan ya, tadi kan sel normal kena radikal bebas sama jadinya terjadi oksidatif stres. Nah, yang namanya kalau normal ya, kalau teman-teman dulu waktu nggak tahu ya SMP atau SMA ya. Nah, itu kan belajar ya, ada proton, ada elektron ya. Nah, jumlahnya itu mesti sama tuh, pairingnya. Kalau nggak pairing, nggak balance jadinya. Nah, pada saat keadaan nggak balance itu, nah itu namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas itu selalu kekurangan satu elektron. Ya. Nah, waktu masuk ke badan kita, si radikal bebas itu kan nyari pairingnya. Dapetin dari mana? Dari sel-sel yang normal. Akibatnya apa? Terjadi oksidasi. Nah, akhirnya si selnya sendiri kekurangan elektron kan. Nah, akibatnya selnya makin lama makin rusak gitu loh. Nah, dengan adanya si antioksidan, waktu si radikal bebas masuk ke badan kita, instead of si radikal bebas itu nyari sel yang ditempel sama si radikal bebas itu si antioksidan. Jadi kalau antioksidan kita makin banyak, ya pertahanan kita terhadap si radikal bebas itu semakin mumpuni ya, gitu. Jadi secara teorinya sebenarnya simpel aja gitu ya. Nah, tinggal kita gimana caranya kita menaikkan antioksidan di badan kita gitu loh. Kalau kita makannya sembarangan aja, pola hidup kita, kalau kayak saya dulu itu ya udah, namanya juga IT konsultan ya. Pulang pagi itu biasa, masuk kantor lagi pagi itu biasa ya. Pulang jam 4, datang lagi kantor jam 8. Itu udah hampir normal. Nah, itu pola hidup yang nggak sehat gitu. Akibatnya apa? Radikal bebasnya gampang banget masuk ke badan ataupun di-create sama badan sendiri itu gampang gitu. Nah, itu yang makanya perlu, kalau sekarang masih teman-teman yang umur yang lebih muda daripada saya ya, mulai deh naikin antioksidan dari sekarang gitu ya. Kenapa? Supaya selnya itu badan kita tuh lebih kuat terhadap dan nggak rentan terhadap penuaan. Nah, antioksidan banyak orang yang bilang udah deh saya nggak usah pakai suplemen gitu deh, ngapain sih gitu kan.
Nah, ini ada 3 hal. Orang ini fakta atau mitos ya. Olahraga, gue pakai olahraga aja cukup kok, dia bilang. Gue berasa sehat, ya kan? Badan gue udah bagus nih, nggak gemuk-gemuk banget, ya kan? Tapi ya sebenarnya produk badan itu tidak memproduksi antioksidan. Antioksidan itu kita mesti konsum, ya. Kita nggak punya antioksidan itu sebetulnya. Jadi kita mesti konsum. Nah, seberapa banyak yang kita perluin. Nah, kalau cuma makan sehat, ya kita nggak tahu, kita ngukurnya gimana, ada berapa gitu, berapa miligram antioksidan di dalam blueberry, kacang-kacangan, alpukat, salmon. Nah, makanan-makanan itu memang bisa kita ngukurnya, nggak keukur gitu loh, ya. Padahal kan kita punya secara saintifik ya, badan itu punya certain ukuran berapa antioksidan yang bagus ya. Nah, kalau biasanya, nah kebetulan nanti Nuskin tuh udah punya alat ukurnya, ya. Nah ini kalau makanan ini nggak bisa ngukurnya gimana dapat antioksidannya. Terus ada lagi, oke deh saya coba suplemen, tapi kalau pakai Nuskin kayaknya kemahalan. Terus akhirnya mereka pakailah ke suplemen-suplemen yang lain. Tapi emang udah pelajarin belum suplemen-suplemen itu? Yakin nggak sumber ini benerinya ke sumbernya atau enggak? Ada studi klinisnya enggak gitu ya? Terus studi klinisnya itu kita bisa akses nggak gitu? Kalau nggak bisa, terus kenapa kita percaya gitu kan pakai itu, ya kan? Karena mereknya bahasa Inggris, ya kan? Karena ini dari luar nih, ya kan? Ya nggak bisa lah gitu loh. Kalau kita mau mau sehat ya kerjain cara sehat yang benar gitu loh. Jangan yang abal-abal, jangan yang sembarangan yang nggak ukur. Itu namanya coba ilmu kira-kira. Nah, kalau pakai ilmu kira-kira itu sebenarnya kalau kalau saya di agama saya itu sebenarnya nggak boleh gitu loh harusnya. Jangan kira-kira, jangan asal-asalan gitu loh. Semua itu mesti diukur, ada ukurannya gitu. Jangan coba-coba gitu ya. Maksudnya jangan coba-coba, jangan udah deh kerjain aja, nggak usah kita pikirin, nggak kita analisa dulu gitu loh, ya. Ya bisa berantakan, orang bikin jembatan nggak diukur dulu, kayaknya jembatan kayaknya gini deh, pasangnya gini deh. Begitu dipasang rontok, ya. Nah kan nggak bisa gitu. Jadi kita mesti hidup tuh terukur. Akibatnya apa? Kalau kita nggak kayak suplemen tadi tuh nggak mentargetin source-nya, kayak Nuskin ya, akibatnya yang kita lakuin itu sia-sia, capek gitu ya. Kayak nih 2 orang ini yang tiap hari mesti ngepelin keran yang bocor, akhirnya ngendangin lantai terus ya. Tapi mereka dedikasi gitu ya, dipel terus sampai kering deh. Tapi besokannya banjir lagi, banjir lagi. Nah, itu salah gitu loh. Harusnya targetin, cari ke source-nya, cari suplemen yang memang benerin ekspresi genetik ya, supaya genetik ekspresi gen kita itu kembali berfungsinya, itu bekerjanya normal ya, supaya bisa ngelawan radikal bebas ya. Nah, ekspresi genetik mungkin saya bahas sedikit. Dia itu kayak ini teman-teman, kayak program komputer lah ya. Nah, kalau programmer itu kan mengcoding ya, bikin satu program jadilah satu fungsi di aplikasi, di sistem misalkan. Oh iya, kalau kita klik langsung ini bisa copy, bisa paste. Kalau kita klik ini bisa membesarkan layar, mengecilkan layar gitu kan. Nah, itu kan ada formulanya, ada codingnya. Nah, somehow si DNA kita itu mengekspresikan ya, prosesnya itu menjadi tidak benar. Itu namanya ekspresi genetik. Nah, ekspresi genetik itu yang dibenerin ya, bukan genetiknya yang dibenerin. Kalau genetik nggak bisa ya, genetik udah bawaan dari kita, ekspresinya yang dibenerin. Nah, itu source yang selalu targetin sama Nuskin. Dan Nuskin itu punya 5 miliar data bank mengenai ekspresi genetik ya. Jadi Nuskin tahu banget ya gimana satu ekspresi genetik itu mempengaruhi ekspresi genetik yang lain, dan gimana mereka bekerja secara sistemik gitu ya, secara terintegrasi. Jadi nggak sembarangan.
gitu loh. Jadi kalau misalkan kasih nutrisi A dengan level segini harusnya bisa efeknya ke ABC gitu kan. Nah, itu yang nggak dipunyai oleh perusahaan-perusahaan lain di luarnya Nuskin ya. Kayak gitu loh. Sebagian besar. Nah, ini cuma kalau yang lain memang kira-kira berdasarkan miligram doang ya. Tapi itu nggak bisa, nggak cukup gitu loh. Kalau mau benerin ke source-nya. Nah, Nuskin jadi kayak si tukang pipa ya. Daripada mesti ngepelin tiap hari itu ya better kan pipanya dibenerin dong. Ya kan tutup gitu loh supaya nggak banjir terus. Nah, itu yang selalu dilakukan oleh Nuskin ya. Makanya produk-produknya itu saya bilang jadi luar biasa banget gitu. Nah, ini bukan Nuskin dan ini customer ya. Nah, Nuskin sendiri udah punya untuk alat ukur antioksidan dan ini udah dapat penghargaan Nobel ya. Nah, teman-teman kalau lihat deh, kalau pada saat kita diukur pakai alat ini namanya S3, itu lingkarannya itu dari kiri ke kanan itu dari mulai kuning, merah, dari merah, kuning, hijau sampai biru sampai abu-abu ya. Nah, itu Nuskin ngelihat kadar antioksidannya seperti itu. Sementara badan kita kalau kita lihat jarum jam yang makin ke kanan itu kalau dengan penuaan itu makin lama makin merah ya. Nah, jadi alat ukur S3 ini sebaliknya, makin ke kanan itu makin bagus. Ya, kalau penuaan makin kanan makin jelek ya. Nah, ini udah ada alatnya ya. Kalau teman-teman di sini yang belum pernah coba, mau coba itu udah ada di kantor Nuskin juga ada tiga alat kalau nggak salah dipasang di situ. Bisa tes, kita tes sendiri gitu ya. Nah, kalau dulu kan ngecek antioksidan kan mesti ambil darah ya. Dan itu prosesnya lama. Oh, ini cuman nggak nyampe 1 menit atau 2 menit gitu ya. Udah dapat. Nanti kita ketahuan tuh. Saya terakhir itu dapat level antioksidan 30.000. Yang bagus itu sebenarnya 40.000 ke atas ya. Tapi saya itu dulu pertama kali dites saya cuma 5.000 kadar antioksidan saya gitu loh. Nah, setelah saya pakai Duo, saya tuh alhamdulillah udah sampai 30.000 yang mudah-mudahan nanti tambah lagi gitu ya. Nah, saya itu cuma masih ada satu lah yang saya belum bisa tinggalkan, yang itu sebenarnya sumber dari radikal bebas yang sangat berbahaya. Gitu. Jadi saya coba pairingin dulu lah, gitu ya. Itu supaya antioksidan saya tetap maintain di level yang tidak terlalu berbahaya. Nah, jadi udah saatnya kita itu hidup lebih mudah, badannya lebih mudah, sehingga youth span-nya itu bisa lebih lama lagi. Nah, Duo ini sendiri ada apa aja sebetulnya? Duo itu ada dua macam ya, ada R square sama Y span ya. R square itu ada yang diminum pagi namanya R square day, ada yang R square night. Nah, yang D itu fungsinya untuk nge-recharge, mengenergize badan kita ya di during the day ya. Nah, pada saat yang malam, nah si R square-nya ini baru memperbaiki tadi ekspresi genetik yang udah kurang bagus pada saat kita beristirahat di malam hari ya. Dua nih fungsinya ya. Ada pagi ada malam. Nah, coba kalau lihat bahan-bahannya ya. Ini luar biasa banget. Ini Cordyceps. Cordyceps ini tipenya yang CS4 ya. Ini udah jarang banget ya. Cordyceps ini even di negara asalnya pun mungkin udah jarang ya. Negara asalnya kan banyak kan di Cina ya. Itu udah nggak ada, hampir nggak ada. Dia udah barang langka sebetulnya. Jadi barang apa sih namanya? Sebutannya itu barang yang diproteksi oleh seluruh dunia lah ya, ininya. Makanya tetap dicoba dikembangin. Nah, salah satunya mengembangkan itu Nuskin tuh udah bisa
Terus ada satu lagi yang bagus banget tuh ginseng di sini. Ini ginseng ini jarang banget ya ada di dalam satu produk ada dua ini, karena barang ini dua-duanya mahal gitu loh. Mahal banget ya kalau di Chef itu sama si ginseng. Nah, terus yang tengah-tengahnya itu ada, kalau kita bilangnya merah delima kali ya. Terus ada lagi ini red orange, tapi sebenarnya yang diambil itu bukan dari isinya, tapi dari kulitnya. Ya. Terus ada lagi ini brokoli, teman-teman juga tahu brokoli juga banyak manfaatnya. Ada grape sama satu lagi itu ada, tapi itu diambil dari bijinya ya, dari bijinya. Nah ini semuanya ini kalau kalau silakan teman-teman kalau mau googling, ini semuanya ini sumber antioksidan paling banyak ya. Semua ini paling banyak. Nah, makanya konsentrasinya produk ini itu supaya memperkaya antioksidan kita. Makanya bahan-bahannya pilihan. Dan bahan-bahan ini diambil dari yang terbaik gitu. Ya. Jadi walaupun misalkan ada cordyceps, ada ginseng ya, ada yang di sini, ada yang di negara A, ada negara B, tapi ternyata yang negara B-nya lebih bagus. Ya, mungkin yang lebih B, tapi dia nanti lihat lagi, mungkin itu caranya. B ini sustainable nggak? Kalau nggak sustainable, apa kita lebih baik ambil yang A, tapi kita kembangin lagi gitu. Nah itu nanti ada proses namanya 6S, itu yang dilakukan Manuskin. Nah terus produk kedua namanya Wisepan. Nah Wisepan ini lebih hebat lagi kandungannya ya. Mau vitamin D, ada dari fish oil-nya, ada bioflavonoidnya, ada purple corn. Purple corn ini kalau saya dulu sering dengar, ini dulu cuma ada di Peru ya. Cuma dulu Peru itu tempat kejadian kena bencana, banjir apa gempa bumi saya lupa, habis super itunya si purple corn-nya. Akhirnya Nuskin berinisiatif mengembangkan sendiri dari benihnya si purple corn ini, si jagung ungu ya, supaya kalau dia butuh nggak tergantungan lagi sama produksi yang ada di Peru ya. Terus ada lagi ini yang bagus tuh quercetin juga bagus, anti inflamasi. Ada itu lycopene sama astaxanthin ya. Astaxanthin itu kayak kekuatannya itu beribu kalinya vitamin C ya. Nah, itu dari cangkangnya kerang kalau nggak salah. Ya. Terus ada lagi ini dari bunga rosemary, terus ada lagi CoQ10 ya. CoQ10 itu juga bisa ngebantu untuk ngelawan kegemukan ya, sama menjaga keseimbangan tekanan darah. Jadi kalau lihat bahannya kan ada sekitar 5, 6 tambah 5, 11 ya. 11 bahan ya. 11 bahan dijadiin satu ya. Udah gitu, ini pakai teknologi namanya Lycopene. Lycopene itu cuma salah satunya ada yang bisa itu cuma Nuskin. Lycopene maksudnya apa? Jadi partikel padat sama cair dalam satu kapsul. Itu kan nggak pernah ada. Biasanya itu kapsul itu isinya padat, kalau nggak isinya cair. Nggak ada yang isinya padat sama cair. Cuma Nuskin doang yang bisa. Gitu loh. Kenapa? Karena itu caranya untuk menggabungkan semua nutrisi ini dalam satu kapsul. Luar biasa kan? Luar biasa dong. Belum ada ini. Nah, tugasnya Wisepan apa? Dia meningkatkan memperbaiki kembali ya ADM. ADM kita itu sebetulnya badan kita itu udah punya ADM ya. Namanya itu ADM itu saya lupa singkatannya itu antioksidan aging defense mechanism ya. Jadi badan kita itu sebetulnya punya mekanisme untuk melawan sendiri penuaan. Jadi sel itu kalau kena sesuatu dia bisa regenerasi. Tapi ada saat tertentu karena udah menua nggak bisa lagi. Gitu. Nah ini mengembalikan kembali fungsi ADM kita. Jadi bisa memproteksi ya, kemudian juga memperbaiki tisu itu kayak lapisan lah, lapisan banyak di kita, jaringan ya.
jaringan, kemudian anti-inflammatory, peradangan, terus juga detox ya, membuang racun-racun, terus sampai dengan perbaikan DNA. Perbaikan DNA ini jadi sebenarnya gini, dengan minum Ultimate Duo, kalau teman-teman kan mungkin pernah tahu ya yang namanya DNA, pernah belajar dulu kali ya. Jadi DNA itu kan bentuknya kayak kaki X ya, tapi yang atasnya pendek, bawahnya panjang, itu namanya kromosom kan. Nah, kalau sel kita rusak itu makin tua, kromosom yang bagian bawahnya itu makin lama makin pendek. Gitu loh. Itu tanda-tanda penuaan begitu. Nah, si Ultimate Duo itu somehow ya, secara udah diteliti saintifiknya sama Nuskin, itu bisa diperpanjang. Nah, si Duo ini memperpanjang kakinya si kromosom itu ya. Sehingga balik lagi fungsinya. Itu yang sebetulnya yang jadi kuncian, salah satu kunciannya dari si Ultimate Duo yang belum dimiliki perusahaan manapun. Ya, cuma ada di sini. Nah, sehingga kalau kita sebetulnya mau ngetes pakai alat tes genetik itu ada namanya GenChip. Ya. Nah, itu kalau kita lihat ekspresi genetik waktu muda itu yang sebelah kiri. Jadi lebih banyak hijaunya, klaster hijaunya itu lebih banyak. Waktu kita menua, ekspresi genetik klasternya itu lebih banyak yang berwarna merah karena udah rusak, menua ya. Nah, setelah pemakaian Ultimate Duo ini dari studi klinis ya. Begitu dites lagi dengan si chip genetik itu, ternyata clusternya itu balik kembali banyak yang muda yang hijaunya. Walaupun posisinya mungkin berbeda-beda ya. Tapi secara keseluruhan itu ekspresi genetik youth genetiknya itu makin banyak yang kembali muda ya. Karena dengan warnanya hijau. Gitu. Itu kenapa kita butuh banget yang namanya si Ultimate Duo. Terus yang penting lagi gini, perlu dipahami juga tadi kan organ-organ menua ya, ada jantung, ada otak, ada paru-paru, ada sistem pencernaan, ada tulang, ada otot ya. Nah, yang perlu kita pahami teman-teman juga sadari badan kita itu kerjanya itu sistemik ya, integrasi. Jadi nggak bisa misalkan, oh udah deh yang ini dulu menua deh, yang lainnya bisa ditahan. Enggak, gitu loh. Oh jantung berhenti dulu deh bentar, biar lambungnya lebih kerja lebih ini, nggak bisa. Semuanya tetap jalan gitu loh, mesti jalan dan kerjanya tuh terintegrasi. Jadi kalau misalkan satu sistemnya itu bermasalah, itu impact-nya ke semuanya gitu loh. Jadi misalkan sistem peredaran darahnya bermasalah, itu efek ke jantung, ke paru-paru, ke pencernaan, bisa ke tulang, ya, ke otot, semua gitu. Ototnya berkurang, masa ototnya badannya berkurang, udah makin efeknya juga bisa ke pencernaannya juga, bisa ke tulangnya juga. Jadi semuanya bisa bisa terefek ya. Jadi sistem kita kerja kita tuh integrasi. Nah, balik lagi ke yang tadi produknya. Ini murah ya, cuma 92.000 per hari. Kenapa saya bilang murah? Teman-teman kalau mau dapetin kandungan seperti R-square itu yang bisa gabung tadi 11 macam itu R-square itu 6 ya. Ini teman-teman mesti beli 6 macam produk yang berbeda dari berbagai perusahaan. Kalau ditotalin itu jauh lebih mahal daripada harganya si R-square. Kalau beli Wispan yang punya 11 macam kandungan itu kalau beli di luar market ya nggak bisa tuh ngumpulin 11-11 dalam satu produk, nggak ada, mesti beli banyak ya, which is yang totalnya harganya akan jauh lebih mahal daripada harganya Wispan. Jadi kalau lihat harga 16 itu kayak gede, padahal enggak gitu ya. Coba bandingin, compare deh. Ini lebih banyak gitu loh, lebih jauh lebih mahal kalau kita beli sembarangan di luar, dan itu perusahaannya beda-beda. Kualitasnya mungkin nggak sama ya.
Oke, ini ada juga proses yang tadi saya bilang 6S, itu yang juga kenapa membuat produk ini sangat unggul ya. BP POM aja cuma 4S. Ini sampai 6S ya. Dari mulai selection, sourcing, structure, standardization, safety, substantiation. Nah, itu yang dilakukan selalu sama Nuskin produknya. Terus ini suplemen pertama yang masuk ke PDR. PDR itu buku kitab sucinya dokter-dokter farmasi, dokter di US. Satu-satunya suplemen yang masuk pertama kali di PDR itu produk X-Log ya. Dan Nuskin juga saintisnya nggak macam-macam, ini ada 150 lebih ya. Ada boardnya juga. Nah, itu yang saya suka, ini juga sudah punya banyak sertifikasi ya, mau lihat dari BSCG, mau lihat dari NSF, mau lihat sertifikat halal, ada dari Badan POM juga, jadi semuanya udah ada gitu ya, jadi nggak usah ragu terhadap kualitas sama standar Nuskin. H-Log, sorry. Nah, saya pakai dari mulai Agustus itu, saya kombinasiin waktu itu. Jadi saya remajain organ saya dengan H-Log Ultimate Duo ya, supaya semuanya bagus. Tapi di saat bersamaan juga saya juga memperbaiki energi. Jadi kalau misalkan mobil spare partnya udah bagus, tapi pengapiannya masih nggak bagus kan jadi nggak optimal ya. Jadi energinya mesti diperbaiki juga. Waktu itu saya beratnya dari 96, saya turun ke 70. Sehingga metabolisme badan saya lebih bagus. Nah, terus satu lagi, kalau supaya tampilannya bagus kan, mobil kan kita poles ya, kita lap supaya kelihatan kinclong bagus kan. Ya enggak, namanya juga udah mobil udah tua nih gitu kan. Nah, ada namanya H-Log Trilogy, itu ada Galva, ada H-Log Boost sama Lumispa. Nah, kombinasi tiga ini so far yang saya dapetin itu luar biasa banget, saling mendukung, saling memperbaiki, dan bagus banget. Oke, terus ini ada beberapa testimoni. Ini dulu saya dulu berat 96, waktu pandemi itu saya rawan imunitas ya. Saya juga punya penyakit bertahun-tahun, asam urat dan sinusitis yang nggak pernah hilang. Nah, waktu saya pakai, sebenarnya saya barengan sama menurunin berat badan, umur badan saya lebih muda 10 tahun, penyakit tadi itu asam urat sinusitis udah ada lagi, aman. Selama pandemi saya nggak pernah kena namanya sampai delta tuh, saya waktu itu nggak kena, alhamdulillah negatif, nggak pernah COVID. Terus saya bisa lari 5 km sekarang, sampai saya bisa berenang at least 2000 meter lah ya, rutin gitu ya. Nah, waktu itu sempat saya juga kecelakaan sepeda waktu saya pakai, terus saya minum itu, saya patah 3 tulang rusuk. Nah, itu juga akhirnya bisa cepet recovery-nya, nyambung dalam 10 hari. Ini juga saya waktu itu lagi acara LTS, akhirnya sempat udah masih bisa lompat gitu ya. Umur 53 masih bisa lompat di panggung. Oke, ini juga ada teman saya, Kang Didit, ini yang udah lebih muda, ini juga pakai dua-duanya, waktu itu Tian Nanji sama Duo, karena satunya juga membuat imunitas sama performance ya. Nah, ini sekarang tuh bisa goesnya makin gila-gilaan, hampir 200 km tuh ke Cirebon waktu itu, sama grupnya, terus kemana lagi tuh, banyak deh yang dia kerjain juga itu. Jadi olahraganya makin giat karena badannya juga makin bagus ya. Nah, ini juga teman saya Dul Fandi, ya Dul Fandi mah gemuk banget ya, nggak ada yang mau lihat, tapi coba sekarang, wah ganteng bener deh ya, makin muda lagi. Oke, kombinasinya bagus, dia umurnya makin muda, 17 tahun, coba dikurangi 17 tahun dari 30 cuma 20. Umurnya masih berapa sih Fandi umur badannya? Kayak anak kecil, ya kan? Tuh, keren banget sekarang. Kalau dulu mah nggak ada yang, aduh malas deh ngeliatnya deh gitu kan, gemuk banget gitu kan. Ya, ini teman saya juga, teman sepeda. Ini juga satu lagi saya mau tampilin, ini perenang dari Malaysia. Dia itu peraih hampir 9 medali emas, 2 perak dan 4 perunggu nih. Namanya si Daniel William Henry Bego, anaknya Henry Bego. Ya. Ini orang perenang Malaysia. Nah, ini dia pakai juga gitu loh. Pakai. Kenapa? Karena ternyata si Ultimate 2 itu bisa menaikkan VO2 max ya.
kapasitas paru-paru. Nah, kenapa saya pakai pada saat saya pakai TR90 juga, ternyata pakai Agelock Duo itu ya terbukti ya, itu lihat kurva yang warna pink itu pembakarannya itu masuknya di fat burning zone. Kan emang TR90 kan buat bakar lemak ya. Jadi kalau dipakai barengan itu hasilnya sebenarnya bakal luar biasa. Tadi terbukti kan tiga-tiganya kan kita semua di atas 20 kilo ya. Cepat lagi turunnya. Nah, itu karena kita mungkin karena pakainya barengan. Dan ini udah ada bukti tesnya ya. Gitu. Nah, cuman teman-teman tadi juga kita pakai duo itu jangan buru-buru juga ya, jangan mengharapin terlalu cepat juga karena badan tiap orang tuh beda-beda. Ya kan tadi bahannya kan berbeda ya. Genetiknya beda. Apa yang kita alami pola hidup sebelumnya kan kita berbeda-beda. Jadi kenaikan antioksidannya juga mungkin nggak bisa sama. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat tergantung selnya, ada lidah, ada paru-paru. Nah, itu kulit, darah merah. Nah, itu juga perbaikannya ada yang 10-30 hari, ada yang seminggu mungkin udah bagus, ada yang 3 bulan, ada yang sampai 1 tahun ya. Tapi rata-rata pokoknya secara overall dari hasil analisa yang kita lakukan itu butuh sekitar antara 10 bulan hingga 3 tahun untuk menyamakan lah semuanya itu sampai waktu kita muda gitu ya. Jadi kalau pakai pun jangan cuma oke aku pakai 6 bulan aja deh. Kayaknya bisa. Nggak bisa gitu ya. Badan kita tuh lain-lain gitu ya. Nggak bisa cuma 6 bulan gitu. Jadi mesti rutin. Oke, mungkin ini slide terakhir saya. Teman-teman kalau belum pakai beli deh sekarang. Beli hari ini kalau bisa ya. Jangan tunda ya kan. Besok itu kita udah nambah tua. Ya. Udah nambah tua sehari, ntar lupa lagi, besoknya lagi deh mas. Tambah lagi lebih tua 2 hari, nggak terasa, tahu-tahu udah lebih tua 1 bulan. Ya kan? Tapi nggak pakai-pakai juga. Ya kan? Jangan sampai telat deh, beneran. Ini bermanfaat banget, saya udah ngerasain sampai sekarang tuh saya jarang banget yang namanya sakit, capek. Oh, dulu tuh sampai tiap minggu kali saya tuh yang namanya kerokan kali di zaman dulu. Sekarang udah nggak pernah. Ya, pijet, nah itu udah nggak pernah lagi. Itu aja mungkin teman-teman. Mudah-mudahan sharing saya hari ini bermanfaat ya, dan kita semua bisa lebih sehat lagi dan tambah muda ya. Oke, satukan hati, bersama kita sukses. Setelah sukses kita tetap bersama. Nama saya Pandu Arianto. Terima kasih, saya kembalikan ke MC kita.